Selamat bertemu kembali saya ucapkan kepada kalian seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Toraja, khususnya hari ini untuk kelas 12 untuk mata pelajaran sosiologi. Saya harap kalian semua tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran daring kita ini sampai tuntas ya. Oke, kita langsung aja masuk kepada materi kita hari ini, yaitu bab 1. Ya, perubahan sosial dalam masyarakat. Kemarin saya sudah tugaskan kalian itu untuk membuat pengertian perubahan sosial menurut pendapat kalian masing-masing. Semua jawaban baik dan saya baca semua. Itu saya sangat mengucapkan apresiasi kepada kalian, ternyata kalian bisa memahami pengertian perubahan sosial. Jadi kita langsung aja masuk materi kita. Kita lihat gambar di monitor. Kalau kita lihat gambar apakah ini? Ya, betul. Ini gambar merupakan sisa-sisa dari bencana alam, gempa ini kalau kita lihat bentuk gambarnya nih ya. Oke, kita lihat. Bencana alam dapat menyebabkan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini. Setujukah Anda dengan pendapat tersebut? Kemukakan pendapat Anda. Kalau saya tanyakan ini kepada kalian, tentu kalian memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan setuju, ada yang mengatakan tidak setuju. Di sini saya akan memberikan gambaran atau pendapat bahwa bencana alam bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Contoh, jika suatu tempat itu tadinya sebelum bencana alam, mungkin keadaan masyarakat itu penuh dengan semangat kekeluargaan, tapi setelah adanya bencana alam menimbulkan korban jiwa atau merusakkan harta benda, semua pasti akan berubah dalam lingkungan masyarakat. Bahkan mungkin saja desa yang tadi itu cukup tertata dengan rapi dan indah, semua akan hancur karena adanya bencana alam. Jadi itu adalah perubahan sosial dalam masyarakat itu. Ya, kalau dikatakan bahwa perubahan sosial itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat, tentu bisa, itulah alasannya ya. Kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks perubahan sosial dalam masyarakat, tentu ini dalam bukumu ya, pegangan kalian semua. Peserta didik mampu mengkaji perubahan sosial dalam masyarakat serta faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor penghambat perubahan sosial dalam masyarakat secara tepat. Kemudian kedua, setelah mengamati perubahan sosial lingkungan sekitar, peserta didik mampu mengidentifikasikan bentuk-bentuk perubahan sosial di lingkungan sekitar secara cermat. Yang ketiga, setelah diskusi, peserta didik mampu menganalisis dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat secara benar. Ini setelah diskusi, seharusnya ini kita laksanakan di kelas, tapi karena daring, nanti setelah kalian mendengarkan penjelasan saya harap kalian semua mampu menganalisis dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat secara benar. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu membuat laporan sederhana dari hasil observasi tentang perubahan sosial di lingkungan sekitar secara teliti. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, saya harap mampu semua kalian untuk menerapkannya ya. Baik. Adapun materi yang kita bahas hari ini, yang pertama adalah pengertian perubahan sosial. Kemudian yang kedua adalah teori perubahan sosial. Jadi ada dua materi yang kita bahas untuk pertemuan pertama hari ini. Kita lanjut. Oke. Masyarakat dan perubahan sosial. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Nah, ini kalian sudah menjawab kemarin melalui tugas yang saya berikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya apresiasi semua pendapat kalian itu ya, dengan penilaian cukup baik atau baik, bahkan ada yang baik sekali. Nah, itu ya. Perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Inilah pengertian perubahan sosial ya. Sekali lagi, kita baca ini. Perubahan sosial merupakan segala bentuk perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Saya tadi sedikit menjelaskan, misalkan kalau terjadi bencana alam seperti tadi, pasti pola perilaku masyarakat sudah mulai berubah. Bisa saja mereka menjadi trauma karena ada bencana alam, contohnya itu. Oke. Kita masuk materi berikutnya, itu teori perubahan sosial. Jadi teori perubahan sosial ini ada yang pertama, itu teori evolusi. Yang kemudian kedua, teori siklus. Yang ketiga, teori fungsionalis. Yang keempat, teori
konflik. Jadi ada 4 teori yang akan kita bahas hari ini. Kita bahas yang pertama, yaitu teori evolusi. Apa sih sebenarnya teori evolusi ini? Jadi kalau pengertian evolusi itu cara harfiah itu evolusi bertahap, atau ini terjadi adalah perubahan yang terjadi secara bertahap atau perlahan-lahan. Kita langsung lihat ini. Menurut teori evolusi, masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupan secara perlahan-lahan sesuai arah tahapannya. Nah, itu saya bilang tadi ya. Masyarakat bergerak dalam satu garis linear menuju satu titik tertentu, dimulai dari tahap primitif, tradisional sampai modern. Nah, jadi kalau kita lihat ini gambarnya ini, dia membentuk garis lurus yang terus maju-maju dan terus maju sampai ke arah yang lebih baik. Kita bahas bagaimana sebenarnya masyarakat primitif. Ya, kalau kita bahas tentang masyarakat primitif, ini masyarakat masih jauh dari kehidupan yang modern. Ini bisa saja masyarakat itu tinggal masih di hutan. Nah, jadi ada masyarakat yang primitif sampai saat ini masih ada yang tinggal di hutan ya, suku-suku tertentu di Indonesia. Kemudian masyarakat tradisional ini lebih maju dari masyarakat primitif. Mereka sudah tinggal di pedesaan, tapi masih dengan menggunakan alat-alat yang masih tradisional. Nah, kemudian yang ketiga, masyarakat modern. Masyarakat modern ini semua pasti sudah paham ya. Lihat aja masyarakat modern itu masyarakat yang ada di kota. Itulah masyarakat modern, semua serba modern. Kalau sekarang masyarakat modern ini sudah masuk masyarakat digital, semua serba digital ya. Dengan penemuan HP ataupun barang-barang yang sudah majulah atau modern ya, itu. Kemudian kedua, ada namanya teori siklus. Jadi di mana beda siklus dengan evolusi? Kita lihat. Teori siklus itu, menurut pendapat teori siklus, perubahan sosial bagikan roda yang berputar. Kemudian kedua, kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan manusia. Ini lihat gambarnya deh ya. Nah, kalau tadi teori evolusi gambarnya merupakan garis lurus, sementara ini teori siklus gambarnya begini, berputar-putar bagaikan roda, dibilang kan. Dari masyarakat primitif, tradisional, modern. Jadi ini perubahan cara siklus. Oke, itu. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini ya. Kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan manusia. Jadi perubahan ini itu merupakan sifat alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia menurut teori siklus. Kemudian yang ketiga yaitu teori fungsionalis. Jadi kok dari kata teori fungsionalis berarti fungsi atau manfaat. Nah, gampang ya. Teori fungsional berarti ada suatu manfaat kan gitu. Kita akan lihat bagaimana. Ini ya. Menurut teori fungsionalis, teori ini menekankan perubahan pada fungsi lembaga-lembaga ya, pada fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Jadi ini kalau ada perubahan fungsi dalam masyarakat itulah menurut teori fungsionalis bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kemudian berikutnya yang lihat warna kuning ini, sebuah lembaga sosial tidak akan bertahan kecuali berguna bagi masyarakat. Artinya kalau lembaga sosial itu masih berguna bagi masyarakat atau berfungsi bagi masyarakat, tidak akan mengalami perubahan. Kita ambil contoh misalnya sekolah. Apakah sekolah merupakan lembaga sosial? Iya, lembaga pendidikan. Jadi kalau ditanya apakah sekolah itu bisa berubah? Bisa. Ketika tidak memiliki manfaat atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bisa saja berubah. Apa bisa tutup? Bisa juga tutup sekolah. Kalau tidak berjalan sesuai dengan fungsi dari sekolah itu sebagai lembaga pendidikan. Oke, baik. Yang warna biru, lihat. Perubahan dapat mengacaukan keseimbangan apabila struktur sosial tidak berfungsi memfasilitakan kebutuhan masyarakat, sama dengan tadi. Contoh sekolah ini. Jika fungsi sekolah ini tidak memberikan keseimbangan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, apakah sekolah ini bisa berubah? Bisa, seperti saya katakan tadi, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau suatu sekolah itu tadi tempat lembaga pendidikan tapi nggak digunakan sebagai lembaga pendidikan, kan bisa berubah, bisa. Tentunya tidak mendapatkan percayaan dari masyarakat, bisa membuat sekolah itu menjadi tutup, bisa saja. Oke, itulah menurut teori fungsionalis, namanya fungsi berarti manfaat dari lembaga tersebut. Oke, yang terakhir yaitu teori konflik. Oke,
Menurut teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Karl Marx ini salah satu tokoh yang menganut paham sosialis ya. Ya, apa dikatakan oleh si Karl Marx? Yang pertama, bahwa konflik ini itu terjadi karena ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan kelas atas, menengah, dan kelas bawah. Contoh, kelas atas dengan kelas bawah itu sering bertengkar, contoh antara pembantu dan majikan. Ketika majikan tidak memberikan keadilan bagi pembantu dalam hal bekerja, misalnya penghasilan, bisa menyebabkan perubahan, bisa. Tentu antara majikan dan pembantu akan bertentang atau berkonflik. Inilah bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial tersebut ya, terutama perubahan individu atau perubahan yang ada dalam diri manusia itu ya. Oke, atau diri dari yang berkonflik. Contoh tadi antara majikan dan pembantu itu ya. Baik. Kemudian menurut Karl Marx apalagi pertentangan antar kelas atau konflik sosial mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya menyelesaikan pertentangan untuk berubah ke arah yang lebih maju. Jadi begini, ketika selesai berkonflik ada diselesaikan, tentu penyelesaian ini akan bisa memberikan manfaat kepada individu yang berkonflik untuk lebih baik lagi ke depannya atau memberikan perubahan ke arah yang lebih maju. Oke, itu. Kemudian, menurut teori ini, konflik dibutuhkan untuk melakukan perubahan sosial. Sama tadi, setelah berkonflik diselesaikan akan terjadi perubahan sosial. Itu antar kampung berantem, berkonflik, setelah diselesaikan akan menyebabkan terjadi perubahan, bisa. Bahkan bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih damai kehidupan mereka. Contohnya itu. Oke. Itulah materi kita hari ini. Saya sangat mengharapkan kalian semua bisa mengikuti apa yang saya bawakan hari ini dan memberikan manfaat kepada kalian. Cukup pertemuan kita hari ini. Kita bertemu di minggu depan atau pertemuan yang kedua. Saya sekali lagi memberikan semangat kepada kalian, terus tetap belajar dengan penuh semangat dari hati kalian. Sekian dan terima kasih.